Ya, sebagai pionir kebangkitan boyband tanah air, Smash memang sangatlah fenomenal. Aksi dance yang apik ditambah dengan wajah yang tampan jelas menjadi modal utama boyband ini untuk menarik hati para fans yang notabene-nya adalah anak muda. Dan setelah membuat cenat-cenut para Smash Blast dengan lagu-lagu andalannya, dalam waktu dekat ini, Smash pun berencana akan meluncurkan album kedua. Dalam album barunya nanti, Smash pun rupanya ikut andil. Meski tampak ceria dan selalu menebar senyum bahagia, namun sejatinya Syahrini tengah masgul. Kencangnya berbagai tudingan miring terkait status Bubu sang kekasih membuat hatinya seperti teriris sembilu. Tudingan pertama yang membuatnya perih adalah ketika ia dituding berhayal seputar kekasih dari Malaysia. Sosok Bubu dianggap sebagai fata morgana ciptaan Syahrini. Kedua, setelah Bubu hadir di pernikahan Aisyah Rani, Bubu kemudian dituding sebagai kekasih bayaran yang sengaja disewa. Bubu juga sempat dituding sebagai pria Bogor, bukan asli Malaysia. Dan yang ketiga, setelah Bubu angkat suara, Bubu juga dituding menyebar berita kebohongan seputar statusnya sebagai cucu Raja Selangor. Media online bahkan menyebut, keluarga kerajaan Selangor marah karena Bubu mengaku sebagai keturunan raja di sana. Syahrini jelas sedih. Ia sama sekali tak pernah berniat menebar berita dusta. Ia bahkan tak pernah habis pikir kenapa ada orang yang selalu ingin menjatuhkan namanya dan juga nama sang kekasih. Karena aku berbasis kepada keyakinan keteguhan bahwa kebenaran itu kan berbicara nanti pada saatnya. Jadi biarkan saja, karena ini bukan proses attitude-ku yang tidak benar atau memang aku sedang melakukan pelanggaran hukum misalkan, atau aku merugikan orang banyak atau melukai orang banyak, kan tidak. I'm in Malaysia. I'm from Malaysia. Nama saya Raja Muhammad Syazmi. Saya bukan dari Bogor ya. Orang Batak. All story yang tidak bagus itu yang didengar saya ini disewa ya. Apa yang pandangan saya dengar ini semua itu tidak benar ya. Apa yang dia bilang oleh semua tentang berita yang tidak bagus ini kan. Kerana saya kenal Syahrini pun sudah lama. Saya memang asal daripada Malaysia. Terlepas dari berbagai berita miring yang selalu datang menerpa, Syahrini coba untuk terus melangkah dalam keyakinan cintanya. Baginya, cinta adalah urusan dua hati antara dirinya dan Bubu. Perhatian sang kekasih yang selalu meluangkan waktu setiap akhir pekan untuk menemani dirinya dirasa lebih dari cukup untuk membuatnya bahagia. Kemarin juga kita long weekend di Bogor gitu ya, di rumah. Dan alhamdulillah juga bisa quality time sama dia. Kok orang udah makan berapa kali kamu belum makan-makan gitu. Kayak gitu. Mungkin khawatir aja, namanya pasangan ya. Ya normal lah, biasa mas. Kayak pasangan-pasangan kebanyakan ceritanya manja. Lalu sejauh mana keseriusan Syahrini dan Bubu dalam membina hubungan? Akankah Syahrini dan Bubu bakal bersatu dalam untayan pernikahan? Aku sih siapapun nanti pasanganku, kan hanya takdir Allah lah yang akan menentukan. Kalau semuanya atas ridho Allah dan izin mama, pastinya juga aku kepengen pasangan siapapun dia yang menghargai pekerjaanku hari ini. So kalau soal pernikahan itu pasti ada dalam relationship. Kita harus ada usaha. Allah sudah turunkan jodohnya begitu. Jodoh itu ada kan. Berkarya memang jauh lebih penting daripada sekedar menanggapi berita yang tak ada juntrungannya. Seperti yang dilakukan Smash. Rafael dan kawan-kawan tiada henti memberikan kontribusi di panggung hiburan tanah air. Seperti apa aksi Smash di depan para penggemar mereka? Smash terus menggeliat. Boyband tanah air ini dari hari ke hari semakin terkenal dan mendapatkan banyak tawaran manggung. Sementara itu, Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar nampak bahagia karena terpilih sebagai penerima tamu yang mengalungkan bunga kepada para pemain Inter Milan. Smash terus menggeliat. Gerakannya sebagai salah satu boyband tanah air kian lentur. Beberapa waktu lalu, di sela waktu break manggungnya, 7 punggawa Smash yang terdiri dari Bisma, Morgan, Rafael,
Diki, Reza, Rangga, dan Ilham ini nampak semangat melakukan serangkaian latihan olah gerak di sebuah studio di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan guna memaksimalkan penampilan untuk persiapan syuting iklan terbaru. Diiringi lagu-lagu andalannya, mereka pun memulai latihan koreografi tersebut. Halo pemirsa kabar-kabari, balik lagi sama kita. Sekarang kita cuma bertiga. Bener, yang lain lagi istirahat mungkin ya. Sekarang kita lagi latihan latihan koreografi. Karena waktunya mepet ya, nanti malam kita juga bakal siaran di salah satu radio di Jakarta. Jadi di mepet-mepetin waktunya. Maksimalin yang cuma 2 jam ini buat latihan koreo buat besok iklan helm. Mau tau kayak apa? Ikutin terus ya pemirsa. Setelah menguasai beberapa gerakan koreografi, tibalah bagi Bisma CS untuk fitting baju. Dengan nuansa serba hitam-hitam, ketujuh cowok multitalenta ini akan tampil memukau dalam pekerjaan barunya tersebut. Ini baju pertama yang kita fitting, jadi temanya hitam-hitam. Aku nggak milih sih karena stylist kita Ciping Ping udah tahu. Kalau Morgan, kalau dia sih lebih rapi kalau misalnya perform. Ya, sebagai pionir kebangkitan boyband tanah air, Smash memang sangatlah fenomenal. Aksi dance yang apik ditambah dengan wajah yang tampan jelas menjadi modal utama boyband ini untuk menarik hati para fans yang notabene-nya adalah anak muda. Dan setelah membuat cenat-cenut para Smash Blast dengan lagu-lagu andalannya, dalam waktu dekat ini, Smash pun berencana akan meluncurkan album kedua. Dalam album barunya nanti, Smash pun rupanya ikut andil dalam pemilihan lagu dan juga aransemen di album keduanya tersebut. Kita bertujuh di sini lebih terlibat dalam proses pembuatan album ini supaya lebih smash lah. Kan kalau di album pertama mungkin kita dikasih lagu, oh ini kita nyanyi. Kalau sekarang kita di sharing dulu nih. Ini lagunya yang bakal dibawain di tag minggu depan. Ini lagunya kayak gini, gimana menurut kalian? Kata-katanya ada yang mau diganti nggak? Atau ini kurang apa? Jadi kita lebih terlibat. Di tempat lain, pasangan kekasih Teuku Wisnu dan Shiren Sungkar justru tengah berbunga-bunga. Kemarin, mereka mendapatkan tugas khusus mengalungkan bunga ucapan selamat datang bagi para pemain tim kesebelasan raksasa Italia, Inter Milan. Kedatangan tim yang berjuluk I Nerazzurri ke Indonesia guna menjalani laga persahabatan melawan Liga Selection dan Timnas Indonesia hari ini. Kalau gue nggak tahu siapa aja, tapi intinya sih kalau misalnya gue dikasih kesempatan, gue mau ngalungin Zanetti. Sekalipun berkelas dunia dan pernah merajai Serie A Italia dan juga pernah juara Liga Champions, Inter Milan tak mau meremehkan kemampuan Andik dan kawan-kawan. Kemarin mereka berusaha menjajal Gelora Bung Karno yang akan dipakai sebagai tempat pertandingan. Il primo motivo è perché c'è stato chiesto. Il secondo motivo è perché siamo orgogliosi, siamo l'unica squadra italiana ad aver vinto nello stesso anno le 3 competizioni e poi l'anno successivo la Coppa del Mondo, quindi per club. Quindi anche, come dicevo al nostro collega prima, anche se c'è stata una stagione non fortunata, l'Inter è sempre uno dei più grandi club del mondo. Ajang perhelatan akbar untuk insan perfilman Indonesia Movie Award 2012 siap digelar. Acara yang menjadi ajang aspirasi sekaligus wadah kreativitas insan film itu akan ditayangkan secara langsung pada 30 Mei mendatang pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, live dari Tenis Indoor Senayan dan akan disiarkan langsung oleh RCTI. Alhamdulillah nggak nyangka banget terjun sampai segininya gitu. Dan akhirnya bisa yang paling bikin Excel seneng tuh bisa diterima nggak hanya sama penonton gitu, tapi sama orang-orang yang ngerti bener film juga. Pemirsa kabar-kabari, saksikan Indonesia Movie Award tanggal 30 Mei
di tenis indoor live hanya di RCTI. Pesta besar sepak bola Eropa Euro 2012 sudah di depan mata. Hanya tinggal 15 hari lagi event prestisius itu akan segera digelar. Nantikan Euro 2012 secara eksklusif tentunya hanya di RCTI. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30 tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.